Oke. Terima kasih sudah hadir dan sudah ikut di kelas yang sekarang ini. Iya, Pak. Saya tahu untuk mahasiswa kelas ini lebih memasuki generasi yang cocok nih buat generasi ini. Dengan gaya-gayanya udah kelihatan gitu ya. Nah, atau pendengar yang di sini itu sudah ini. Nah, tinggal mengasah sajalah bagaimana hidup di dalam generasi yang namanya generasi Z. Ya, di generasi Z ini Anda sudah tahu tadi penjelasannya tentang orang-orang influencer yang punya sifat karakter-karakter yang kita udah tadi dengar ya. Seperti contohnya ya banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan, orang-orang yang jadi influencer misalkan jadi tadi kita sebut dengan YouTuber ya. Artis YouTuber sudah banyak sekali, Atta Halilintar, si Raffi Ahmad dan Ricis ya gitu. Nah, itu adalah sesuai dengan karakter tadi yang kita baca bahwa itu dia tidak butuh pekerjaan formal. Dia cuma kreativitas sebagai pembuat-pembuat konten di YouTube. Nah, jadi bisnis udah ke situ. YouTuber. Ada juga yang artisnya artis Instagram ya, kayak siapa? Yang marah-marah jadi artis Instagram, kerjanya cuma marah-marah doang. Anda tanya saya jawab, itu siapa? Jenda, Pak. Jenda. Itu juga artis Ya. Instagram itu ya. Nah, jadi banyak yang memang dia juga lepas dari pekerjaan formal sebagai jurnalistik, ingat? Dia bilang dia lepas jurnalistik dia karena dia bilang mengisi konten lebih lebih profit. Nah, lihat itu adalah contoh dari generasi yang Anda sekarang hidup, generasi Z. Ya, bisnisnya sudah di situ. Jadi itu lebih menguntungkan dibanding Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan formal. Ya, apakah semua orang bisa masuk di situ? Bisa. Montir contohnya ya, punya 5 akun. Lumayan tuh penghasilannya cuma syuting dia lagi betulin kemarin saya baca itu. Ya, cuma gitu. Nah, jadi bisnis yang generasi saya nggak punya, saya nggak pernah ngebayangin itu generasi bisa kayak begini. Itu saya kayak ngelihat monster gitu loh ya. Kok bisnis bisa begini saking informalnya. Saya dulu ngerti tentang bisnis informal, itu bisnis konsultan gitu ya. Sekarang udah nggak ada tuh bisnis-bisnis kayak gitu. Yang ada bisnis-bisnis besar yang kayak begini gitu. Ya, jadi seorang gamer kemudian menyapa para penontonnya gitu loh ya. Itu juga sebuah ilustrasi bisnis yang buat saya mah kayak monster gitu ya. Aneh gitu. Karena saya berdiri di generasi yang berbeda. Nah, Anda yang sekarang generasi 85 ke atas itu ya, 85 ke atas, itu udah generasi yang berubah sistem bisnisnya. Nah, kita ada di sistem bisnis yang seperti itu. Saya sendiri harus mengikutin kayak begini nih. Ya, tapi karena saya lebih suka dengan kerapihan dan segala macam, makanya saya buat rapi. Semua konten saya bikin rapi gitu. Backgroundnya ada, ininya ada. Tapi kalau yang influencer lebih nggak rapi, lebih tidak disiplin, tapi ramah ke semua orang gitu loh ya. Itulah sifat-sifat influencer tadi yang kita bahas gitu. Nah, bisnis yang Anda lakukan sekarang udah seperti itu. Ada ex mahasiswa kita juga bisnisnya juga sama seperti itu. Jadi digital marketing. Sama digital marketing kerjanya di rumah, ini cuma nerima project doang gitu. Itu juga sama. Jadi bisnis-bisnis yang sudah dilakukan di rumah gitu. Selain mungkin ada sekarang yang sedang kerja di sebuah perusahaan formal, itu juga sama. Ya, satu kali Anda akan memilih kalau ada peluang di bisnis informal, pasti Anda pilih bisnis informal karena memang generasi ini udah diserang dengan bisnis-bisnis seperti itu. Seorang anak kecil pemilik konten unboxing mainan, penghasilannya berapa? Seorang pemain gitaris finger free, ya, finger style, Alif Bata, betul nggak sih? Kontennya berapa cuma main gitar gitu doang. Dan itu semua dia bikin konten tiap hari.
sampai ada reaction. Nah, ini bisnis-bisnis seperti ini zaman saya nggak ada. Zaman Anda sekarang sudah ada. Ya, ada reaction dari nonton film, ada reaction dari nonton itu, fingerprintnya, finger style-nya, ada reaksi-reaksi. Nah, itu bisa masuk ke situ. Anda mengkomentari film, Anda mengedit film, Anda melakukan proses narasi di film tersebut. Itu sudah mengisi konten. Ya, Anda memasukkan konten-konten tersebut, Anda jadikan satu di video editing, itu juga sudah jadi sebuah bisnis di YouTube. Ya, Anda mengisi, Anda di IT sekarang, Anda bikin sebuah progres apa di IT? Misalkan pembelajaran menggunakan IT misalkan ya. Asal tiap hari Anda bikin ya, misalkan apa ya, bikin cara-cara ini, itu sudah, dan itu sudah menghasilkan. Ya, menghasilkan. Anda punya coding banyak, Anda bikin di konten-konten tersebut gitu. Ya, punya coding banyak, Anda seorang coding, ajarin codingnya di dalam konten-konten tersebut. Banyak kok yang lihat, wah codingnya keren nih, kita boleh ambil dong. Nah, itu ya. Oh, ini cara pembelajarannya keren nih. Itu adalah sebuah bisnis pembelajaran gratis, tapi Anda dibayar secara tidak langsung oleh para penonton. Nah, itu yang tidak ada di saya punya dulu. Nah, sekarang ada di generasi yang sekarang ini. Nah, ini adalah sambungan dari cerita bagaimana melanjutkan sebuah bisnis di generasi yang milenial sekarang. Mungkin satu kali kampus pun, kemarin saya bahas tentang Bosman. Bosman itu tentang, dia cerita kampus satu kali akan cuma, mahasiswa cuma bisa masuk separuh pertemuan formal. Yang lain sudah informal, dia bisa lihat sendiri di YouTube, dia sudah bisa lihat di kelas-kelas YouTube. Betul itu. Ya, kampus sendiri sudah harus mempersiapkan seperti itu. Konten-konten yang dibikin kalau bisa kampus punya konten sendiri gitu ya. Jadi nggak ngacak kayak gini, saya punya konten sendiri, kampus punya konten sendiri, ya beda-beda. Nah, jadi kita semua sekarang sudah masuk pada generasi itu dan kita harus masuk ke bisnis yang model seperti itu. Nah, inilah mengisi tadi pengembangan bisnis di itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang informatik, sosial informatik, ini nilai-nilainya sudah banyak. Artis Instagram, tadi kita udah bahas, artis YouTube kita bahas. Dan itu bukan orang-orang terkenal. Orang-orang yang punya skill, orang-orang punya itu bisa muncul di situ. Ya, dulu ada media yang nunjukin bahwa oh masak tuh harus di tempat saya, lihatin. Sekarang YouTuber-YouTuber yang ngasih tahu tentang masakan, resep, cara masak yang benar, itu sudah banyak sekali. Jadi kalah media-media stream, media-media broadcast ya, dikalahkan oleh media-media streaming. Nah, ini adalah makhluk monster baru yang ada di generasi Z. Bisnis baru yang menggeliat di generasi Z. Seorang anak kecil saya tanya, lebih sering nonton televisi dengan sistem broadcast apa nonton YouTube? YouTube. Nonton YouTube, Pak. Nah, itu. Ya, Anda ngerti. Lebih nonton YouTube dibanding nonton yang banyak iklannya, udah nggak laku. YouTube di Indonesia sampai disediakan apa pulsa HOOKI-nya gitu loh ya, untuk YouTube tok gitu. Karena apa, orang udah nggak nonton lagi di media-media broadcast. Media broadcast ditinggalkan. Sekarang berapa banyak televisi yang sifatnya Android. Televisi akan digital nanti, dia akan lihat itu gitu. Yang broadcast gitu mulai meredak nanti. Gitu. Bahkan Bosman tuh sampai bilang, ya yang broadcast itu nanti raksasa-raksasa itu makin hilang. Digantikan oleh artis-artis yang masuk ke generasi influencer. Anda yang akan meneruskan itu. Jadi bentuklah sebuah ide-ide dari bisnis seperti itu. Nah, itulah kesimpulan saya tentang
sharing kita hari ini, tentang pembelajaran kita hari ini, bagaimana Anda mempersiapkan diri pada generasi ini, termasuk bisnis-bisnis hari ini. Ya, jadi itu kira-kira tentang bisnis hari ini. Nanti kita bikin proyeknya kalau misalkan kita sempat dengan podcast. Oke, kira-kira begitu.